Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlasin Sidik dengan NIM F1A019136. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar struktur kayu, yaitu merencanakan kuda-kuda yang aman untuk konstruksi suatu bangunan. Sebelum kita merencanakan suatu kuda-kuda untuk konstruksi bangunan, kita perlu adanya data perencanaan. Berikut data perencanaan yang telah saya dapat. Yang pertama adalah tipe kuda-kuda C. Seperti ini bentuknya, tipe kuda-kuda C. Lalu untuk fungsi bangunan, pabrik, bahan penutup atapnya genteng, kemiringan atap 35 derajat, jarak kuda-kudanya 3,5 meter, bentang kuda-kudanya 9 meter, tekanan angin 150 kg meter persegi, kode mutu kayu E23, jenis alat sambung baut, berat jenis kayu 0,5 sampai 1,0. Jadi untuk selanjutnya, step pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat tipe kuda-kudanya dengan software AutoCAD. Jadi berikut bisa kita lihat bagaimana tipe kuda-kuda yang saya dapat, yaitu dengan seperti ini gambarnya. Di gambar ini kita dapat mengetahui berapa banyak batang atas, berapa banyak batang bawah, berapa banyak batang vertikal, dan berapa banyak batang diagonal. Di sini batang atasnya itu ada 8, batang bawahnya ada 8 juga, batang vertikalnya ada 7, batang diagonalnya ada 6. Jadi di sini rangka kuda-kuda yang telah saya buat ini memiliki bentang 9 meter atau 900 cm dan memiliki panjang kemiringan atap 549 cm atau 5,49 meter. Dalam gambar ini kita dapat mengetahui bagaimana jarak kuda-kuda. Jarak kuda-kuda di sini 137 cm atau 1,37 meter. Kok jarak kuda-kuda? Jarak boarding, maksud saya jarak boarding yang dapat kita lihat di sini, jarak boardingnya 137 cm atau 1,37 meter. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 boarding. Yang di tengah-tengah ini adalah nok. Lalu sebelum ke perhitungan, sebaiknya kita mengecek terlebih dahulu apakah rangka kuda-kuda atap ini stabil atau tidak dengan rumus M lebih besar dari sama dengan 2J min R. M di sini adalah jumlah batang atas, jumlah batang bawah, jumlah batang vertikal, dan jumlah batang diagonal itu kita jumlahkan jadi 1. Yang pertama adalah jumlah batang atasnya terdapat 8, jumlah batang bawahnya 8, jumlah batang vertikalnya 7, jumlah batang diagonalnya 6. Sedangkan J di sini adalah simpul. Di sini kita dapat beberapa simpul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 simpul. Dan R ini adalah jumlah reaksi dari rangka kuda-kuda ini. Di sini kan terdapat sendi dan di sini sendi roll. Dalam sendi ini memiliki 2 reaksi, yaitu vertikal dan horizontal, sedangkan sendi roll hanya 1 saja. Jadi jumlah reaksinya ada 3. Maka bisa dijumlahkan 29 lebih besar dari sama dengan 29. Maka rangka batang yang telah saya buat ini adalah stabil. Nah, berikut denah rencana atap yang telah saya buat dengan panjang atapnya yaitu 1750 cm atau 17,5 meter, dan bentang kuda-kudanya itu 900 meter. Jarak antar kuda-kudanya itu 350 cm atau 3,5 meter. Dan di sini kita dapat lihat usuk dan reng dengan
dengan usuk memiliki jarak 50 cm dan untuk rank memiliki jarak 25 cm. Langkah-langkah penyelesaian dalam merencanakan kuda-kuda untuk suatu kursi bangunan yaitu 1. Perencanaan gording, yang kedua pembebanan kuda-kuda, yang ketiga perhitungan dimensi kuda-kuda, yang keempat perencanaan sambungan, yang kelima gambar detail rencana kuda-kuda. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu dengan merencanakan gording. Setelah menjelaskan data-data di atas, selanjutnya kita dapat menghitung ukuran gording yang aman untuk kuda-kuda tersebut. Di sini kita dapat mendapatkan beberapa data perencanaan seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dengan berat atap genteng dengan usuk dan rank yaitu 50 kg meter persegi berat atapnya. Seperti dengan data di sini, penutup atap genteng dengan rank dan usuk per meter persegi adalah 50 kg per meter persegi. Oke. Selanjutnya untuk dimensi gording. Dimensi gording yang saya gunakan di sini adalah lebarnya 10 cm dengan tinggi 15 cm. Nah, sebelum saya menggunakan ukuran ini, saya menggunakan ukuran 8/14. Dan ternyata menggunakan ukuran tersebut ukuran gording itu tidak aman untuk kuda-kuda yang saya rencanakan. Jadi di sini saya akan menggunakan ukuran 10/15. Dan untuk mengetahui aman atau tidaknya ukuran gording ini kita gunakan dapat diketahui dengan cara berikut ini. Langkah-langkah pertama yang harus kita cari adalah untuk mencari nilai G. Dan untuk rumus-rumus yang kita gunakan dalam pengerjaan kali ini adalah dengan mengacu pada SNI 7973 tahun 2013. Sebelumnya untuk mutu kayunya, di sini saya mendapatkan mutu kayu E23 dengan E23.000 dan E- 11.500. Di sini bisa kita lihat pada data berikut ini. Kode mutu kayu E23 dengan modulus elastisitasnya yaitu 23.000 dan modulus E-nya itu 11.500. Setelah kita mengetahui kode mutu kayu tersebut, kita masukkan ke dalam rumus. E- sama dengan 16.000 kali G pangkat 0,71. E-nya kita sudah ketahui dengan nilai 11.500 dan sama dengan 16.000 kali G 0,71. Jadi kita dapat mengetahui nilai G di sini adalah 0,628. Selanjutnya, kita dapat menghitung berat jenis dasar, yaitu kita di sini mencari nilai GB. Di sini G kita sudah mengetahui nilai di atas. Ini rumusnya yaitu G sama dengan GB per 1 min 0,133 GB. Di sini G-nya sudah kita ketahui dengan nilai 0,628. Jadi dapat kita menggunakan rumus matematika seperti biasanya dan mendapatkan nilai GB itu 0,580. Selanjutnya untuk perhitungan selanjutnya yaitu menghitung berat jenis pada M%. Di sini M%-nya ini kita asumsikan dengan nilai 15%. Sedangkan untuk nilai GB-nya sudah kita ketahui dengan nilai 0,580. Selanjutnya, sebelum kita menggunakan rumus GB yang di bawah ini, sebelumnya kita mencari nilai A terlebih dahulu. Dengan A sama dengan 30 min M per 30, yaitu sama dengan 30 min 15 per 30 dengan A 0,5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus GB sama dengan GM per 1 plus 0,265 kali A kali GM. Nilai GB kita sudah ketahui dengan 0,580. Sedangkan di sini kita mencari nilai GM. Seperti biasa menggunakan rumus matematika, pindah ruas mendapatkan nilai GM 0,628.
Jadi nilai ini sudah sesuai dengan apa yang soal inginkan, yaitu dengan berat jenis kayu 0,5 sampai dengan 1,0. Berarti berat jenis kayu ini yang telah saya hitung ini sudah memenuhi persyaratan dari soal tersebut. Perhitungan selanjutnya adalah kita menghitung kerapatan atau P. Di sini rumus kerapatan adalah GM sama dengan P per 1000 kali 1 plus M per 100. Di sini GM sudah kita ketahui nilainya, yaitu 0,628. Kita masukkan GM 0,628 sama dengan P per 1000 kali 1 plus 15 per 100. Di sini tadi kan sudah diasumsikan nilai M itu sama dengan 15. Jadi dengan perhitungan matematika seperti pada umumnya didapatkan P sama dengan 722,2 kg per meter kubik. Setelah menghitung kerapatan, selanjutnya menghitung pembebanan gording. Di sini bisa kita lihat sketsa dari pembebanan gording. Di sini ada B, di sini tinggi H, di sini Y, ini X. Di sini ada PY, di sini ada PX, ini X, ini P. Selanjutnya kita menghitung beban mati. Di dalam beban mati tersebut, kita juga akan menghitung beberapa berat, yaitu berat gording, berat atap, lalu dan berat total. Yang pertama adalah berat gording. Di sini berat gording rumusnya adalah B kali H kali P. Sedangkan data di atas tadi, B sama H-nya itu dalam ukuran cm, lalu di sini dalam ukuran meter menjadi 0,1 dan 0,15. Sedangkan nilai P sudah diketahui di atas 722,2. Jadi tinggal kita masukkan saja 0,1 kali 0,15 kali 722,2 menghasilkan nilai 10,833 kg per meter. Selanjutnya menghitung berat atap. Di sini berat atap adalah jarak antar gording kali berat penutup atap. Jarak antar gordingnya 1,37 dikali dengan berat penutup atap genting itu 50 menghasilkan nilai 68,5 kg per meter. Lalu untuk berat total atau KID, berat total yaitu KID sama dengan berat gording ditambah berat penutup atap. Tadi berat gordingnya sudah diketahui 10,833 ditambah dengan 68,5 menghasilkan nilai 79,333 kg per meter. Setelah kita menghitung beban mati, di sini kita menghitung beban hidup. Jadi di sini beban hidup atau PL di tengah-tengah gording P sama dengan 100 kg. Selanjutnya menghitung beban angin. Tekanan angin sama dengan 150 kg per meter persegi. Selanjutnya kita menghitung koefisien angin tekan atau C. Rumus C di sini adalah 0,02 alfa min 0,4. Di sini sudut alfa saya 35 derajat. Maka kita masukkan 0,02 dikali 35 dikurangi 0,4 menghasilkan nilai 0,3. Selanjutnya menghitung koefisien angin hisap. Angin hisap C bernilai min 0,4 sehingga beban angin menjadi di sini angin tekan atau QW, koefisien angin tekan kali tekanan angin kali jarak antar gording. Koefisien angin tekan tadi 0,3 dikali tekanan angin 150 dikali dengan jarak gording 1,37 menghasilkan nilai 61,650 kg per meter. Selanjutnya menghitung angin hisap. Angin hisap rumusnya yaitu koefisien angin hisap dikali tekanan angin dikali jarak antar gording. Koefisien angin hisap itu sudah kita ketahui nilainya yaitu negatif 0,4 dikali dengan tekanan angin 150 dikali dengan jarak antar gording 1,37 menghasilkan nilai negatif 82,200 kg per meter. Selanjutnya C, mencari momen dan lintang pada gording. Di sini bisa kita lihat sketsa dari momen dan lintangnya. Maka dari itu langsung kita akibat beban mati D.
Ki D sudah kita ketahui nilainya yaitu 79,33 kg per meter. Selanjutnya bisa kita menghitung Ki X, yaitu rumusnya Ki D cos alpha dengan 79,33 kali cos 35 menghasilkan nilai 64,986 kg per meter. Selanjutnya Ki Y, rumusnya Ki D sin alpha, kita masukkan nilai Ki D, masukkan sin alpha, sin 35 menghasilkan nilai 45,504 kg per meter. Selanjutnya kita menghitung momen arah X. Momen arah X rumusnya yaitu 1/8 Kx kali Lx kuadrat. 1/8 Kx nya kita sudah ketahui sebelumnya yaitu 64,986 dikali Lx, jarak antar kuda-kuda yaitu 3,5 kuadrat. Kita kuadratkan menghasilkan nilai 99,509 kg per meter. Selanjutnya menghitung nilai Vx atau lintang terhadap X, lintang mengarah X, yaitu rumusnya setengah Kx kali Lx, setengah kali Kx di atas 64,986 dikali 3,5 menghasilkan nilai 113,7. Setelah menghitung lintang arah X, selanjutnya kita menghitung momen arah Y. Momen arah Y yaitu 1/8 Ki Y kali Li kuadrat. 1/8 kali Ki Y di sini sudah kita ketahui nilainya 45,504. 45,504 dikali 3,5 kuadrat menjadi 69,677 kg per kilogram meter. Selanjutnya mencari nilai lintang arah Y, rumusnya setengah kali Ki Y kali Ly. Setengah kali Ki Y 45,504 dikali Ly L, jarak antar kuda-kudanya 3,5 menghasilkan nilai 79,631 kg. Selanjutnya 2 akibat beban hidup atau LA. Di sini P sudah kita ketahui yaitu 100 kg. Selanjutnya kita menghitung nilai Px. Px di sini rumusnya P cos alpha. P-nya 100 kali cos 35, sudut saya 35 derajat. Hasilkan nilai 81915 kg. Selanjutnya nilai PY, P sin alpha 100 dikali sin 35 menghasilkan nilai 57,358. Selanjutnya mencari nilai momen X, momen arah X, rumusnya 1/4 Px kali Lx. Di sini 1/4 dikali Px nilainya sudah kita ketahui di atas, dikali dengan Lx 3,5 menghasilkan nilai 71,676 kg meter. Selanjutnya mencari lintang arah X, rumusnya yaitu setengah Px. Setengah dikali 81,915 menghasilkan nilai 40,958. Selanjutnya mencari momen arah Y. Momen arah Y rumusnya seperti momen arah X, tapi di sini yang dikalikan adalah PY sama LY. 1/4 kali PY sudah kita ketahui 57,358 dikali dengan LY 3,5 yaitu sama dengan 50,188 kg meter. Selanjutnya kita mencari nilai VY yaitu lintang arah Y, rumusnya setengah PY sama dengan setengah dikali nilai PY menghasilkan nilai 28,679. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu kita menghitung akibat angin atau W. Di sini bisa kita lihat karena beban angin bekerja tegak lurus sumbu X sehingga hanya ada mx. Jadi kita hanya menggunakan arah X-nya. Di sini angin tekan rumusnya yaitu mx sama dengan 1/8 dikali W tekan dikali Lx kuadrat sama dengan 1/8 kali W tekan itu 61,650 perhitungan di atas dikali Lx nya 3,5 kuadrat menghasilkan nilai 94,402. Selanjutnya kita mencari Vx lintang arah X yaitu rumusnya setengah kali W tekan dikali Lx sama dengan setengah dikali 61,650 dikali 3,5 sama dengan 107,888 kg. Setelah kita menghitung angin tekan, di sini kita menghitung angin hisap.
Di sini rumus angin hisap yaitu mx atau momen arah x sama dengan 1/8 dikali w hisap dikali lx kuadrat sama dengan 1/8 dikali negatif 82,200 dikali 3,5 kuadrat menghasilkan nilai negatif 125,869 kg/m. Selanjutnya mencari lintang arah x atau Vx sama dengan setengah dikali w hisap dikali lx sama dengan setengah dikali negatif 82,200 dikali 3,5 menghasilkan nilai negatif 143,850 kg. Selanjutnya di sini kita menghitung kombinasi beban. Kombinasi beban di sini memiliki beberapa rumus. Di sini kita menggunakan rumus yang nomor 4, U sama dengan 1,2D ditambah 1,6 LA ditambah 0,8 W. Jadi di sini perhitungannya momen, di sini lintang, momen sendiri ada arah X dan arah Y. Lintang ada arah X dan arah Y. Jadi di sini momen pada arah X kita menghitung, kita memasukkan nilai W. Karena di sini tadi karena angin bekerja dengan lurus sumbu X sehingga hanya ada mx, sehingga mengarah hanya ada X. Sedangkan di Y kita tidak menggunakan 0,8 WT, jadi kita hanya menggunakan 1,2D ditambah 1,6 LA aja, tidak menggunakan 0,8 WT karena dia arah Y. Berikut juga lintang seperti itu. Jadi di sini kita dapat menemukan nilai maksimumnya seperti di bawah ini. Setelah kita menghitung kombinasi beban, selanjutnya kita perhitungan terakhir yaitu kontrol Gording. Di sini ada pertama yaitu kontrol momen. Kontrol momen kita memiliki roda bentuk kayu E23 dengan nilai FB itu 23,2 MPa dengan nilai E 23.000 MPa, nilai E-nya 11.500, lalu untuk LU-nya itu 3,5 meter atau 3.500 mm. Jadi bisa kita lihat di sini nilai-nilai tadi dalam E23 dengan E-nya 23.000, M-nya 11.500, FB-nya 23,2. Selanjutnya kita menghitung faktor koreksi. Nah, faktor-faktor koreksi di sini bisa kita lihat pada SNI. Nah, kita pertama tadi kita mencari nilai CM. Nilai CM kita mencari di sini faktor layan basah CM, sedangkan kita akan menggunakan FB, jadi nilainya 0,85. Selanjutnya mencari nilai CT atau faktor temperatur, sedangkan faktor temperatur yang kita gunakan adalah kering dan kita menggunakan nilai FB berarti menghasilkan nilai 1. Selanjutnya untuk CF sama dengan 1. Faktor ukuran. Mengapa kita milih 1? Karena dimensi yang tebalnya 50/8, sedangkan kita menggunakan dimensi 10/15, maka termasuk di antara ini. Jadi menggunakan CF dengan nilai 1. Selanjutnya nilai CFU atau faktor penggunaan rebah. Kita menggunakan lebarnya 15 cm dan tingginya 1, menghasilkan nilai 1,05. Hanya CI 0,80 atau faktor tusukan. Dengan kita menggunakan nilai desain tersebut menggunakan FB, maka nilai CI-nya 0,80. Selanjutnya untuk CR nilainya 1,15. Ini biasa digunakan untuk rumus menggunakan nilai 1,15. Selanjutnya kita mencari KF. KF atau faktor konversi format dengan aplikasi properti KF.
dengan aplikasi komponen struktur, propertinya yang kita gunakan adalah FB, maka nilai KF yang kita dapat adalah 2,54. Selanjutnya B, kita mendapatkan nilai 0,85 karena seperti tadi kita properti yang kita pakai yaitu FB dengan simbol theta B, maka nilainya 0,85. Selanjutnya untuk lambda kita mendapatkan hasil yaitu 0,8 karena kita menggunakan rumus 1,2D tambah 1,6L atau R atau L atau 0,8W yaitu nilainya 0,8. Selanjutnya kita menghitung tahanan lentur. Tahanan lentur di sini rumusnya FB aksen sama dengan FB kali CM kali CT kali CF kali CI kali CR. Di sini kita sudah menemukan nilai FB untuk kode mutu kayu EW3 yaitu sebesar 23,2 dikali dengan 0,85 dikali 1 dikali 1 dikali 0,80 dikali 1,15 menghasilkan nilai 18,143 MPa atau 181,43 kg per cm persegi. Selanjutnya kita mencari panjang efektif. Panjang efektif tersebut rumusnya LU per D sama dengan 3500 per 150. D di sini adalah tinggi atau lebar dari dimensi kayu yang saya pakai yaitu 150 sama dengan 23 lebih dari 7. Di sini langsung kita menghitung LE yaitu 1,63 dikali LU ditambah 3 kali D menjadi 1,63 dikali 3500 ditambah 3 kali 150 menghasilkan nilai 6155 mm. Baik, untuk perhitungan selanjutnya adalah setelah kita mencari nilai panjang efektif, selanjutnya kita mencari rasio kelangsingan. Di sini rumus dari rasio kelangsingan yaitu RB sama dengan akar dari LE kali D dibagi B kuadrat. Di sini nilai LE-nya sudah kita ketahui sebelumnya yaitu 6155 dikali dengan D 150 dibagi dengan B 100 kuadrat menghasilkan nilai 9,609 kurang dari 50 dan nilai ini sudah termasuk syarat apakah algoritma itu aman, jadi kontrol oke. Setelah kita mencari rasio kelangsingan, selanjutnya kita mencari nilai FBE. Di sini rumus FBE sama dengan 1,20 dikali E min dibagi RB kuadrat. Nilai E min sudah kita ketahui, nilai RB sudah kita ketahui, maka tinggal kita masukkan nilai, menghasilkan FBE sama dengan 149,472 N per mm atau 1494,72 kg per cm persegi. Setelah kita mencari nilai di atas, barulah kita bisa mencari faktor stabilitas. Faktor stabilitas itu memiliki simbol CL. Rumus faktor stabilitas bisa kita lihat pada SNI berikut. Mencari faktor stabilitas rumus yang digunakan dapat dilihat pada SNI 7973 tahun 2013 tentang spesifikasi desain untuk struktur kayu. Dan jadi di sini bisa kita lihat rumus CL-nya. Kita gunakan rumus tersebut, lalu kita masukkan nilai FB aksen, memasukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, dan menghasilkan nilai CL 0,900/3. Selanjutnya kita mencari nilai tahanan lentur koreksi. Tahanan lentur koreksi memiliki simbol FB kali CM kali CT kali CF kali CFU kali CI kali CR kali CL kali KF kali theta B kali lambda. FB kita sudah tahu nilainya yaitu 23,2. Dengan data-data seperti di atas, tinggal kita kalikan, kita masukkan semua di sini.
Lalu kita mendapatkan hasil 32,68 MPa atau 326,8 kg per cm persegi. Selanjutnya kita mencari modulus penampang. Sx yang arah X dulu, rumusnya 1/6 B kali D kuadrat. 1/6 kali 10 kali 15, ini dimensi Gording yang saya gunakan. Mendapatkan nilai 375 cm3. Lalu Sj, modulus penampang arah Y, yaitu 1/6 kali B kuadrat kali D. 1/6 kali 10 kuadrat kali 15, mendapatkan hasil 250 cm3. Setelah kita mencari nilai modulus penampang, selanjutnya kita mencari tahanan momen lentur terkoreksi. Di sini rumusnya adalah mx aksen atau momen arah x aksen sama dengan fb aksen kali sx. fb aksen kita sudah ketahui nilainya, yaitu 326,8. Kita masukkan nilai fb aksen kali xx, xx juga sudah kita ketahui nilainya. Lalu masih mendapatkan nilai 1225,439 kg/m. Selanjutnya kita mencari nilai MY aksen atau momen arah Y aksen dengan rumus FB aksen kali SY. Kita masukkan nilai FB aksen dan SY-nya, lalu didapatkan hasil 816,959 kg/m. Setelah mencari nilai tahanan momen lentur terkoreksi, selanjutnya kita harus mengontrol apakah yang kita hitung sebelumnya itu stabil atau tidak, aman atau tidak digunakan. Yang pertama adalah kontrol arah X. Rumusnya MUX, momen maksimum arah X kurang dari MX aksen. Momen maksimum arah X kita dapatkan 309,614 kurang dari MX aksen 1225, maka kurang dari, maka oke, memenuhi syarat. Selanjutnya untuk kontrol arah Y, momen MUY atau momen maksimum arah Y kurang dari MY aksen, yaitu 163,913 kurang dari 816,959. Berarti nilai ini sudah terkontrol atau stabil dan aman untuk digunakan. Selanjutnya kita kontrol semua dengan menggabungkan antara MUX dan MUY, yaitu rumusnya MUX per MX aksen ditambah MUY per MB aksen kurang dari sama dengan 1. Kita masukkan nilai-nilainya dan menghasilkan 0,45329 kurang dari sama dengan 1. Dan di sini nilainya oke, jadi memenuhi syarat. Selanjutnya kita menghitung kontrol tahanan geser. Di sini untuk kontrol tahanan geser kita memerlukan data-data seperti F, V, CM, CT, CI, theta, P, lambda, dan KF. Ini kita dapat FV-nya dari data di sini. FV E23 di sini 2,73. Dan CM 0,7, CT1, CI 0,8, theta 0,75, lambda 0,8, KF 2,88. Selanjutnya kita masukkan ke rumus FV aksen sama dengan FV kali CM kali CT kali CI kali theta U kali lambda kali KF, didapatkan nilai 3,661 MPa atau 36,61 kg per cm persegi. Selanjutnya kita menghitung tahanan geser terkoreksi, yaitu rumusnya V aksen sama dengan 2/3 kali FV aksen kali B kali D. Kita masukkan nilai FV aksen sama nilai B dan nilai D, didapatkan hasil 3660,733 kg. Selanjutnya kita mencari gaya geser terfaktor atau VU kurang dari sama dengan V aksen. VU sudah kita cari nilainya sebelumnya, nilainya yaitu 297,20 kurang dari V aksen yaitu 3660,733. Berarti nilai ini sudah oke, sudah memenuhi syarat. Selanjutnya kita menghitung kontrol tahanan geser.
Di sini rumusnya VUX per V aksen ditambah VUY per V aksen kurang dari sama dengan 1. Kita masukkan nilai VUX dan VUY nya, didapatkan hasil 0,120 kurang dari sama dengan 1. Di sini sudah oke juga persyaratannya. Untuk perhitungan selanjutnya adalah menghitung kontrol lanjutan. Di sini kontrol lanjutan, data yang kita perlukan adalah nilai E-min, dan faktor koreksi. Untuk faktor koreksi sendiri sudah kita ketahui pada perhitungan sebelumnya dengan nilainya segini. Lalu untuk selanjutnya kita menghitung modulus elastisitas terkoreksi dengan rumus E aksen sama dengan E kali CM kali CT kali CI. Didapatkan nilai E aksen 196,050 kg per cm persegi. Lalu kita menghitung momen inersia. Momen inersia sama dengan yang IX 1/12 kali B kali H pangkat 3, masukkan nilai 2812,5. Lalu kita menghitung momen inersia Y, masukkan nilai 1250. Setelah kita memperoleh nilai ini, sebelumnya juga kita harus mencari nilai menghitung lanjutan izin. Di sini rumus lanjutan izin yaitu L per 300, L sendiri 3500 dibagi 300 menghasilkan nilai 11,667 mm atau 1,1667 cm. Setelah kita mencari lanjutan izin, selanjutnya kita mencari lanjutan akibat beban tetap, yaitu beban mati ditambah beban hidup dengan rumus delta X sama dengan delta X beban mati ditambah delta X beban hidup. Jadi bisa dilihat di sini rumusnya, di sini untuk beban mati dan di sini untuk beban hidup. Mendapatkan nilai delta X yaitu 2,3091 mm. Lalu untuk arah sumbu Y adalah delta Y sama dengan delta Y beban mati ditambah delta Y beban hidup. Mendapatkan nilai 3,678 mm. Selanjutnya untuk lanjutan total yaitu total dari delta X sama delta Y nya dengan rumus akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat menghasilkan nilai 4,3088 mm. Selanjutnya untuk syaratnya, delta lanjutan kurang dari delta izin. Di sini delta lanjutannya 4,3 dengan delta izinnya itu 11,6. Maka bisa kita lihat di sini tuh sudah memenuhi syarat. Jadi gording itu sudah aman untuk digunakan sampai di sini. Sudah oke. Selanjutnya kita menghitung lanjutan akibat beban sementara. Pada beban sementara yaitu delta X sama dengan delta X beban mati ditambah delta X beban hidup ditambah delta X beban angin. Jadi di sini rumus untuk beban mati, di sini untuk rumus delta X beban hidup, dan di sini untuk rumus delta X beban angin didapatkan nilai 4,4950 mm. Selanjutnya untuk delta Y, di sini rumusnya delta Y beban mati ditambah delta Y beban hidup. Di sini rumus delta Y beban matinya dan di sini rumus delta Y beban hidupnya. Kita masukkan nilai-nilainya dan mendapatkan nilai 5,187 mm. Selanjutnya kita mencari lanjutan total. Delta lanjutan sama dengan akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Didapatkan nilai 6,8625 mm. Lalu kita mencari dengan syarat delta lanjutan kurang dari delta izin. Delta lanjutan 6,8 mm kurang dari 11,6 mm. Jadi bisa kita lihat di sini sudah oke dan sudah memenuhi syarat. Maka jadi dimensi gording yang saya gunakan dengan dimensi 10/15 aman untuk digunakan.